itu selalu ada, yaitu susu beruang. Jadi kalau pagi itu ini waktu awal-awal susu beruang itu 2 kalau pagi. Karena saya harus minum obat, biasanya susu saya minum duluan supaya ada jarak yang cukup lama, tenggang waktunya dengan minum obat. Setelah itu saya makan buah. Setelah makan buah baru makan telur, dan yang terakhir saya makan karbohidratnya. Biasanya nasi ada lauknya, atau roti atau biskuit, apa saja. Biasanya ganti-ganti tiap hari. Nanti ada video khususnya beberapa jenis makan pagi yang saya makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart people, apa kabar kalian semua? Sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go on watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people, apa kabar? Sesuai janji saya, berikut ini adalah video ketiga saya dalam rangkaian vlog tentang isolasi mandiri saya ketika saya terkena COVID-19. Di video kali ini saya menceritakan tentang asupan makanan selama saya isolasi mandiri. Selama isolasi mandiri, saya memasak makanan saya sendiri. Makanan yang saya makan mengacu pada aturan makanan kirimku dari Departemen Kesehatan. Seperempat piring itu berisi nasi, kemudian seperempatnya lagi berisi sayuran, seperempat berisi lauk pauk, dan seperempat lagi adalah buah-buahan. Saya masih menambahnya dengan susu sebagai asupan yang wajib bagi saya. Saya masih menambahnya dengan lemon dan madu. Saat isolasi mandiri, saya tidak berbelanja langsung. Yang berbelanja adalah anak-anak, kemudian mereka mengirimkannya ke apartemen. Saya tidak pernah bertemu dengan anak-anak selama di apartemen, jadi biasanya kami berkomunikasi dengan WhatsApp. Mereka meletakkan di depan pintu apartemen, kemudian pergi. Setelah mereka pergi, baru saya buka, baru saya bawa masuk makanan, bahan baku makanan yang mereka belanjakan. Anak-anak itu tahu bahwa beberapa bulan terakhir saya menjalani program diet penurunan berat badan, tetapi pada saat terkena COVID-19, saya menghentikan diet penurunan berat badan, tapi tetap makan dalam jumlah kalori yang sesuai dengan kebutuhan, tetap terkontrol dan makan tidak berlebihan. Kebutuhan kalori saya per hari adalah 1.400 kilokalori sampai dengan 2.000 kilokalori. Jadi satu kali makan saya hanya boleh sekitar 400 sampai 600 kilokalori. Saya tidak melakukan olahraga seperti pada umumnya orang-orang karena saya tidak boleh memberikan beban terlalu berat kepada tulang punggung saya karena pernah retak tulang belakang. Olahraga yang saya lakukan itu hanya senam sambil tiduran atau senam sambil duduk. Ada lagi melakukan 10 menit terapi di atas Autoplus itu per hari, biasanya 2-3 kali. Untuk lebih bergerak, tiap pagi membersihkan apartemen, membersihkan tempat tidur, menyapu ruang apartemen, mengepel sedikit, kemudian selesai mandi saya cuci pakaian, saya jemur, itu aja udah cukup bikin keringat saya keluar.
Jadi buat saya olahraganya cukuplah itu saja tanpa harus bergerak yang terlalu berat. Stok persediaan makanan saya membaginya dalam 4 macam, yaitu asupan karbohidrat dibelikan anak-anak 4 jenis supaya bisa berganti-ganti, saya juga nggak jadi bosan gitu ya, yaitu beras, pasta, kentang, dan roti gandum. Untuk stok persediaan bahan lauk pauk, saya minta dibelikan ayam broiler, daging cincang, tempe, dan tahu. Sedangkan untuk seafoodnya, saya minta dibelikan udang kupas. Karena saya nggak suka kulit udang, dan kalau beli udang yang masih ada kulitnya, jadi repot buat saya karena harus kupas. Karena itu saya minta diberikan udang beku di supermarket sekitar 1 kilo gitu, dan itu bisa dipakai beberapa kali masak. Pilihan atas jenis bahan baku lauk pauk ini lebih pada pertimbangan praktis. Saya tidak perlu lama mengolah bahan baku makanan berupa buah-buahan. Awalnya saya minta diberikan pepaya saja, karena pepaya memang bagus untuk membersihkan perut. Biasanya waktu di rumah buah itu saya bisa ganti-ganti, cuma karena ini yang belanja anak-anak, saya pikir supaya mereka nggak repot aja, saya minta buah yang gampang mereka cari dan mereka dapetin. Tapi ternyata mereka bukan cuma memberikan buah yang saya minta, tapi juga memberikan buah yang mereka suka gitu. Jadi suatu kali bukan cuma pepaya yang dikirim, tapi ada anggur juga. Jadi ya udah, buah saya sejak itu bergantian. Kalau beli buah pasti beli pepaya sama anggur gitu, dan saya makan bergantian atau saya makan sekaligus dibikin salad buah. Nah, untuk salad buah itu dressingnya saya pakai balsam vinegar dan olive oil. Buah-buahan semua bagus, cuma pilihan buah ini memang saya melihatnya dari segi praktis, mudah dicari oleh anak-anak, dan mudah juga buat saya untuk mempersiapkannya. Saya tidak punya masalah kesehatan dengan pencernaan. Jadi untuk sayuran saya minta diberikan brokoli, sawi putih, tauge, kol, dan daun bawang. Pertimbangan atas bahan makanan sayuran ini juga dari sisi praktis, mudah dicari, mudah diolah, dan tidak membutuhkan waktu lama untuk membersihkannya. Untuk minuman, saya stok aqua botol ukuran 1,5 liter. Satu hari saya biasanya minum 2 botol, itu sekitar 3 liter. Kemudian susu beruang atau susu bergambar beruang dari Nestle. Kemudian ada teh, ada lemon tea, dan coklat. Ada lemon juga. Jadi kadang-kadang saya minum pagi itu ada lemon, ada susu, kadang susunya diganti dengan coklat. Tapi lebih banyak kalau pagi itu susu putih atau susu beruang tadi. Kalau susu coklat biasanya malam kalau mau tidur, nggak bisa tidur, saya minum susu coklat. Stok bumbu dasar itu adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, cabai merah, cabai rawit, bubuk ketumbar, bubuk lada, bubuk daun jeruk, dan bubuk kemiri. Kemudian bahan pelengkapnya itu ada mentega, ada olive oil, minyak wijen, kecap Inggris, saus tiram, garam Himalaya, dan kaldu ayam. Nah, saya juga melengkapi dengan keju. Jadi keju itu biasanya saya beli yang slice. Itu biasanya 1 slice dimasukkan ke dalam masakan, bisa menambah rasa asin, jadi saya nggak usah pakai garam. Tapi biasanya kalau perlu pakai garam, saya pakai garam Himalaya. Saya tidak pakai gula, saya tidak punya persediaan gula.
Sebenarnya saya nggak ada hambatan dengan gula ya, cuma menjaga aja, mengurangi tergantung sama gula. Untuk makan pagi yang wajib itu selalu ada, yaitu susu beruang. Jadi kalau pagi itu ini waktu awal-awal susu beruang itu 2 kalau pagi. Karena saya harus minum obat, biasanya susu saya minum duluan supaya ada jarak yang cukup lama, tenggang waktunya dengan minum obat. Setelah itu saya makan buah. Setelah makan buah, baru makan telur, dan yang terakhir saya makan karbohidratnya. Biasanya nasi ada lauknya, atau roti atau biskuit apa saja. Biasanya ganti-ganti tiap hari. Nanti ada video khususnya beberapa jenis makan pagi yang saya makan.